Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya, masih di mata kuliah Manajemen SDM bersama saya Bu Kade. Ya, lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu orientasi dan penempatan. Ya, kita review ya, beberapa sesi sebelumnya kita sudah lakukan apa saja? Perencanaan SDM sudah ya. Analisis jabatan sudah. Sesi sebelumnya kita sudah lakukan rekrutmen dan seleksi. Kita sudah dapatkan banyak pelamar ya, karena indikator rekrutmen yang baik adalah masuknya banyak pelamar. Kita sudah lakukan seleksi juga ya, berbagai macam seleksi ya, seleksi administratif, seleksi tes-tes tertentu ya, psikologis dan lain sebagainya. Mungkin juga ada tes kesehatan, tergantung juga jabatan yang lowong apakah dipersyaratkan kesehatan atau tidak. Nah, setelah itu kita asumsikan kita sudah temukan tuh orang the right man-nya ya, the right man-nya sudah kita temukan. Nah, proses selanjutnya apa setelah seleksi ya, setelah rekrutmen seleksi? Nah, proses selanjutnya adalah program orientasi ya, dan nanti penempatan ya, agar kita bisa tempatkan in the right place gitu ya. Oke. Nah, saat seseorang baru bergabung dengan perusahaan ya, karyawan baru gitu ya, tentu saja seringkali mereka muncul ya kekhawatiran tertentu ya. Kira-kira nanti bosnya piye, galak apa enggak ya, kemudian manajer SDM-nya bagaimana ya, kemudian teman-teman atau rekan kerja bagaimana, situasi kerjanya seperti apa. Ada banyak sekali kekhawatiran atau pemikiran negatif ya, jangan-jangan. Nah, sehingga tentu saja akan menghambat ya kinerja mereka apabila mereka begitu kita terima langsung diminta untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, walaupun itu sudah sejak awal diketahui ya, mereka melamar untuk suatu posisi jabatan tertentu dengan tugas dan tanggung jawab tertentu, tetapi tentu saja perlu adaptasi ya sebelum mereka masuk atau benar-benar bergabung di perusahaan atau organisasi. Nah, kadang baru masuk ya, terutama apabila karyawan-karyawan yang lama mungkin tidak peduli ataupun kurang membantu, sehingga mereka akan timbul kebingungan ya, mereka harus ngapain ya, sehingga tentu saja akan mengurangi motivasi dan juga menurunkan kinerja mereka. Nah, sehingga disitulah nanti peran dari program orientasi yang harus disiapkan oleh Departemen SDM. Nah, dalam sejumlah penelitian menunjukkan bahwa saat pertama kali seseorang bekerja di lingkungan yang baru ya, akan nampak bahwa yang bersangkutan tidak familiar ya, tentu saja karena mereka baru ya, mereka serasa makhluk asing gitu ya, baik terhadap pekerjaannya, termasuk mereka yang telah berpengalaman, walaupun mereka mungkin sudah berpengalaman ya, bukan karyawan yang benar-benar baru atau fresh graduate belum pernah bekerja ya, walaupun mereka mungkin sudah pernah bekerja di tempat yang lain, tetapi begitu mereka masuk di perusahaan baru tentu mereka ada sedikit atau beberapa kekhawatiran atau merasa asing dan lain sebagainya. Nah, suasana serba baru, lingkungan kerja baru, teman baru, prosedur kerja baru, maupun hal-hal baru yang lain ya, dapat membuat karyawan baru tersebut cemas, merasa tidak aman. Ya, mungkin sama seperti teman-teman waktu pertama kali kuliah dulu ya. Dulu waktu SMA, wah mainnya ya kayak begitu ya, lingkungannya yang dulu mungkin sudah nggak asing lagi. Nah, begitu masuk ke jenjang berikutnya ya, jenjang perkuliahan ya, jadi seorang mahasiswa tentu ada beberapa kegalauan ya. Wah, iya ya,
tanggung jawabnya mungkin tambah, teman-temannya baru, lingkungannya baru, kampusnya ya tentu baru ya karena baru pertama kali. Nah, tentu saja mungkin teman-teman juga ingat bahwa saat itu ada beberapa program orientasi ya, OMABA, orientasi bagi mahasiswa baru agar saling mengenal ya, baik mengenal lingkungan yang baru, teman-teman baru, mungkin sistem pembelajaran yang baru dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda juga dengan karyawan baru dalam suatu organisasi. Nah, agar perasaan cemas, tidak aman pada karyawan baru tersebut, maka dibuatlah program pengenalan atau sering disebut dengan program orientasi. Nah, karena kenapa harus ada orientasi? Karena semua pegawai baru membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, sehingga perlu adanya orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal ya, bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan maupun kelompok kerjanya. Ya, atau ada juga yang menyatakan orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru yang tentunya sudah lolos seleksi ya, untuk mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Ya, orientasi juga sering disebut dengan induksi, memperkenalkan karyawan dengan peranan atau kedudukan mereka dalam organisasi, dengan organisasi maupun dengan karyawan lain. Ya, jadi istilahnya ya mengenal lingkungan yang baru, baik pekerjaannya, ya perusahaannya, pekerjaannya, rekan kerjanya dan sebagainya. Nah, alasan penyebab terjadinya kegugupan pada hari-hari pertama bekerja, ya karena itu tadi mereka belum tahu, nggak tahu situasi dan kondisinya ya. Bisa kita katakan bahwa semua penuh ketidakpastian. Nah, akan terhadap hal-hal yang tidak pasti tentu akan menimbulkan kekhawatiran. Kita jadi gugup, ya mungkin bingung dan lain sebagainya. Ya menghadapi situasi baru. Ya. Kemudian seringkali karyawan itu memiliki harapan yang tinggi. Wah, muga-muga engko bose apik, muga-muga koncone apik, lingkungane penak ya, harapannya kan semua mungkin seperti itu. Ya, tetapi mungkin saja tidak semuanya seperti yang diharapkan. Ya, ternyata teman-temannya kurang ramah misalnya, atau bosnya terlalu bosi, atau HR-nya ya departemen SDM-nya ya kurang membantu, ya kurang mengarahkan. Nah, bisa saja itu terjadi ya. Kemudian karena kejutan di mana harapan mengenai pekerjaan atau diri sendiri tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kecemasan. Ya, harapannya waktu berangkat tadi kan banyak ya, harapannya positif semua ya, pengennya bosnya baik, temannya baik, lingkungan baik dan lain sebagainya. Tetapi saat masuk kok semua cuek ya, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengarahkan. Nah, tentu saja itu akan menimbulkan kecemasan pada hari-hari pertama mereka bergabung di perusahaan. Sehingga tujuan dari orientasi adalah mempelajari prosedur pekerjaan, menjalin hubungan dengan perusahaan, memberikan karyawan perasaan memiliki dengan memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka sejalan dengan seluruh organisasi. Jadi perlu diberikan itu pengertian atau pemahaman apa peran dari posisi atau tugas yang mereka jalankan ya, kontribusinya apa yang diharapkan sehingga mereka bisa bekerja atau berkinerja dengan baik sesuai dengan harapan. Mereka harus tahu bahwa mereka mempunyai peran yang penting di perusahaan, apapun jabatan ataupun posisinya. Orientasi juga mengurangi stres dan kegelisahan. Ya, tentu saja karena ada program orientasi tersebut, ya kita jadi saling mengenal dengan baik, ya, baik lingkungan kerja, pekerjaan, rekan kerja dan lain sebagainya. Memberitahu peran mereka masing-masing, ya, agar tahu tugas, wewenang, tanggung jawabnya.
menginformasikan mengenai organisasi dan kebijakannya. Nah, ini penting ya, agar mereka tahu kalau mereka bergabung, mereka harus mentaati segala peraturan yang ada. Memperkenalkan dengan rekan-rekan kerja mereka. Nah, ini juga penting ya. Siapa atasannya, adakah bawahannya, siapa rekan sekerjanya yang atau selevel dan lain sebagainya. Nah, ada banyak aspek yang harus diberikan ya dalam suatu program orientasi ya, sehingga bagaimana Departemen SDM mengemas program orientasi tersebut dengan baik ya, agar tidak menimbulkan kebosanan, ketakutan ya, karena banyak kudu ngapalke ya, harus mengetahui banyak hal dalam waktu singkat. Nah, itu kan juga merupakan beban tersendiri bagi karyawan baru. Nah, bagaimana kita bisa mengemas program orientasi itu dengan baik agar mereka ya tentu saja step by step ya memahami program-program orientasi tersebut sehingga bisa bergabung atau beradaptasi dengan baik ya. Ada beberapa aspek dalam orientasi, yaitu masalah organisasional ya, mungkin sejarah singkatnya, struktur organisasinya dan lain sebagainya ya, terkait dengan organisasi. Kemudian perkenalan dengan staf ya, atasannya, mungkin pendamping pelatihnya siapa, rekannya siapa dan lain sebagainya ya. Dengan mereka tahu ya, mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya ingin bertanya ke siapa ya, ke rekan sekerjanya siapa, atau ke atasan langsungnya siapa, atau ke pembimbing atau pendampingnya siapa bila ada. Kemudian juga berbagai fasilitas seperti tunjangan karyawan ya, gajinya berapa. Nah, itu harus juga diberitahukan bagaimana cuti dan liburnya, jam kerja, jam istirahat dan hal-hal lain yang terkait dengan fasilitas tersebut. Kemudian juga tugas-tugas dalam jabatan yang diembannya nanti. Misalnya lokasi pekerjaannya di mana, ya kantornya, apakah di perusahaan, di bagian apa, tugasnya apa, kebutuhan keamanannya apa, fungsi jabatannya apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi semua itu harus dikemas dengan baik agar bisa dimengerti dan dipahami oleh karyawan baru sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, dengan adanya program orientasi diharapkan kecemasan karyawan berkurang, dapat mempelajari tugasnya dengan lebih baik karena sejak awal sudah diberitahu ya, lebih memiliki ekspektasi yang realistis. Ya, kan tidak semua rekan kerja itu baik pada kita, tidak semua pimpinan itu mempunyai tipe kepemimpinan yang sesuai dengan yang kita harapkan dan lain sebagainya. Karyawan menjadi lebih mandiri ya, karena punya pedoman ya, sama seperti Anda ya, kalaupun tidak banyak penjelasan dari dosen, misalnya dosen pembimbing akademik, tetapi Anda setidaknya punya tuh pegangan buku pedoman ya, bagaimana cara KRS-an, bagaimana cara mendapatkan KHS dan lain sebagainya. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri. Nah, karena tadi sudah cemas, gugup, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada program orientasi, langsung diminta bekerja. Nah, bisa jadi mereka akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan maupun dari perusahaan. Nah, karena proses kita untuk mendapatkan tenaga kerja tersebut kan tadi ya memerlukan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit ya, tentu saja kita harus berikan program-program pendukung tertentu agar yang bersangkutan bisa berkontribusi maksimal seperti yang diharapkan, loyal ya, sehingga pencapaian tujuan perusahaan bisa secara efektif dan efisien. Nah, tahap orientasi ada beberapa tahap, mulai dari perkenalan, kemudian penjelasan tujuan perusahaan, tujuannya apa ya, misalnya visi misinya apa, kebijakannya apa ya, baik kebijakan SDM maupun kebijakan yang lain. Kemudian jalur komunikasinya bagaimana ya, tadi rekan selevel siapa
atasannya siapa bila terjadi kesulitan, atau mungkin mereka harus memimpin beberapa anak buah, bawahannya siapa aja yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian juga proses monitoringnya bagaimana, ya itu beberapa hal yang dalam tahap orientasi. Kemudian keberhasilan orientasi, ya, ditandai oleh situasi di mana karyawan atau pegawai baru merasa mantap atau kerasan. Jadi ada waktu atau masa dari orientasi tersebut. Ya, masing-masing perusahaan mungkin ada yang 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, masa orientasi tersebut. Nah, setelah melewati masa orientasi tersebut, kalau karyawan tersebut merasa mantap, yakin ya bahwa yang bersangkutan mempunyai komitmen untuk bergabung di perusahaan, ya, akan memberikan kontribusi yang terbaik dengan perusahaan, maka kita bisa katakan bahwa program orientasinya berhasil. Nah, tetapi sebaliknya, bila ternyata dalam orientasi timbul kesalahpahaman, ya, konflik antara karyawan lama dengan yang baru, ya kan, tentu saja itu salah satu tanda bahwa program orientasi yang dilakukan kurang berhasil. Nah, pada masa orientasi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai masa percobaan, ya, untuk mengurangi resiko akibat kesalahan dalam proses sebelumnya, proses rekrutmen dan seleksi, ya, karena misalnya dalam proses rekrutmen kemudian dilakukan seleksi, ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian juga mungkin ya tadi terkait seleksi, misalnya saat diseleksi, ya, dalam tes wawancara misalnya tidak tampak bahwa orang yang bersangkutan ternyata temperamental, ya, padahal yang bersangkutan harus duduk di customer service misalnya, ya, tidak sabaran. Nah, tentu saja itu tidak sesuai, ya. Nah, itu nanti mungkin saat seleksi, ya, saat wawancara sebelumnya tidak nampak, ya, karena tentu biasanya, ya, para pelamar tersebut akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar mereka bisa diterima, sehingga mereka akan menampakkan hal-hal terbaiknya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya orientasi, ya, bisa sampai sebulan atau bahkan 3 bulan, itu akan nampak, ya, akan tampak aslinya seperti apa, gitu, ya, apakah memang berkinerja baik ataupun tidak. Nah, bila dalam masa percobaan karyawan tidak memenuhi persyaratan, ya, maka perusahaan bisa memberhentikan yang bersangkutan, ya, mungkin dan hal itu juga tidak melanggar undang-undang ketenagakerjaan, ya. Juga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memberhentikannya. Berbeda bila sudah terlanjur menjadi karyawan tetap tapi ternyata kinerjanya buruk, ya, dalam jangka waktu tertentu tidak bisa ditolerir lagi, harus dikeluarkan. Ya, tentu ada syarat-syarat tertentu bila mana perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja, gitu, ya. Masa percobaan akan mengurangi resiko kesalahan yang dibuat di proses sebelumnya, yaitu rekrutmen dan seleksi, ya, walaupun mungkin tidak secara full mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi waktu itu, ya, seperti tadi disampaikan mereka bisa lolos, tetapi mereka menutupi hal-hal negatif. Nah, akan tampak pada saat proses orientasi tersebut. Nah, dalam masa orientasi, ya, untuk melakukan program orientasi ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, penekanan pada kertas kerja. Nah, karyawan baru jangan hanya diberikan sambutan, ini karyawan baru datang, ya, selamat bergabung, kemudian mereka langsung diberikan tugas-tugas tertentu. Nah, tentu saja proses orientasinya kurang lengkap, ya, kurang jelas, ya, programnya kurang mengena, sehingga tentu saja karyawan tersebut bisa jadi nanti hasilnya kurang bagus, ya, entah dia kurang paham akan pekerjaannya, kurang bisa bekerja sama dengan timnya, atau bahkan mereka mengundurkan diri, ya. Kemudian telaah yang kurang lengkap mengenai dasar-dasar pekerjaan,
Ya, jadi orientasi itu jangan ya gerusa-gerusu, terlalu cepat, ya dangkal saja ya, hanya sekedar say hello atau bagaimana ya. Kemudian karyawan langsung ditempatkan. Nah, itu juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari bisa. Gitu ya. Tugas-tugas pertama karyawan baru yang tidak signifikan. Nah, maksudnya awalnya mereka direkrut untuk posisi tertentu, misalnya supervisor gitu ya, atau mungkin mereka staff tertentu ya, staf di bagian tertentu. Tetapi karena ini masuk dalam program orientasi agar mereka dalam tanda petik mencicipi ya, bisa belajar bekerja dari nol, sehingga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai ya, tidak mendukung pada pekerjaan utamanya. Ya, misalnya mereka sebagai staf administrasi dengan tugas-tugas ya menyusun, menginput, menyusun informasi atau data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi karena baru program orientasi, maka mereka diberikan tugas yang lain. Misalnya mereka harus membenahi ruangan, atau mereka harus fotokopi ya, dan lain sebagainya. Di luar tugas-tugas utamanya ya, itu harus dilalui dulu ya, seperti itu. Jadi jangan terjadi hal-hal yang seperti itu, karena itu tidak relevan ya. Kemudian memberikan terlalu banyak informasi secara tepat. Nah, tadi ya, namanya adaptasi kan step by step ya. Kalau satu program tadi langsung sehari diminta jadi ya, harus tahu nih papan sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasinya bagaimana, peraturannya bagaimana. Kalau semuanya harus diketahui dalam waktu singkat, tentunya akan menimbulkan beban tersendiri ya, sehingga mereka akan merasa kewalahan dan mungkin saja mereka akan malah menjadi mengundurkan diri ya. Keuntungan dari adanya orientasi ya, beberapa studi penelitian ya melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan baru dan komitmen awal ya, orientasi ini kan merupakan pelatihan ya, program pelatihan awal untuk karyawan baru ya, agar mereka bisa bergabung dengan perusahaan, beradaptasi dan bekerja nantinya secara efektif dan efisien. Nah, dengan adanya program ini biasanya ya, dalam beberapa penelitian ya, orientasi berpengaruh positif ya pada program-program tersebut ya. Dengan adanya orientasi, maka sosialisasi karyawan, komitmen karyawan itu menjadi lebih tinggi. Sosialisasi meningkatkan kecocokan antara karyawan dengan organisasi, menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja maupun terhadap organisasi. Kemudian retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Ya, mereka lebih bisa dipertahankan ya, tentunya melalui program-program berikutnya yang diadakan oleh Departemen SDM agar mereka mau bertahan atau bisa dipertahankan oleh perusahaan ya. Karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi. Mereka lebih cepat merasa diterima bila mana tentu saja program orientasi tadi berhasil dengan baik, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, kelemahannya apa? Nah, tadi sudah disampaikan ya beberapa kesalahan yang dilakukan dalam program orientasi ya. Harapannya kesalahan-kesalahan tersebut bisa dihindari ya, terutama umumnya dilakukan oleh para supervisor ya, bagian SDM ya, kepegawaian, di mana mereka harus dapat memberikan pedoman ya, arahan apa yang seharusnya dilakukan dalam program orientasi. Jadi di Departemen SDM itu harus punya program ya, bagaimana orientasi yang baik ya, seperti itu, sehingga bisa dilakukan oleh supervisor masing-masing bagian saat mereka melakukan orientasi. Atau dengan body system, dengan menetapkan satu orang pekerja yang berpengalaman dan meminta kepadanya mengajak pegawai tersebut. Nah, pendamping ya, pendamping bisa mengarahkan ya pekerjaannya apa, bagaimana itu dilakukan, cara-caranya seperti apa agar bisa dilakukan secara efektif dan efisien.
Kemudian kalau sudah kita lakukan program orientasi, kita lakukan penempatan. Ya, kita letakkan yang bersangkutan in the right place gitu ya. Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Jadi jabatannya itu baru atau mungkin oleh karyawan lama yang menduduki jabatan yang baru gitu ya. Penempatan pegawai menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Ya, penugasan atau assignment atau penugasan kembali seseorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Ya, jadi apakah karyawan tersebut adalah orang baru yang menempati posisi baru di perusahaan, bisa jadi orang lama, ya orang internal yang menempati posisi yang baru di perusahaan. Ya, jadi jenis penempatan ada promosi, tadi ya transfer, kalau dari internal nih ya, promosi, naik jabatan, transfer ini biasanya ke posisi yang lain yang setara, atau demosi. Kalau ini posisinya lebih rendah. Ya, karena mungkin beberapa hal yang membuat karyawan tersebut diberikan demosi. Ada beberapa kendala juga selain tadi dalam orientasi, ada juga kendala dalam penempatan, ketidakcocokan. Ya, perbedaan antara yang diharapkan dengan apa yang diperoleh tentu saja bisa menimbulkan ketidakcocokan. Ya, kalau tidak cocok berarti karyawan tersebut kemungkinan akan keluar dari perusahaan itu juga besar, sehingga harus dievaluasi kembali di mana letak kesalahannya. Apakah dalam proses rekrutmen, seleksi, ya, ataupun orientasi, ya, atau sehingga kenapa bisa terjadi kesalahan penempatan. Kemudian perputaran karyawan baru. Ya, tingkat perpindahan karyawan dari perusahaan dengan berbagai alasan, ya mungkin tidak betah dan lain sebagainya. Ya, jadi kendala dalam penempatan hal tersebut. Kemudian, nah apa hubungan kaitan antara penempatan dengan orientasi? Jadi meskipun dalam berbagai cara tadi ya, promosi, transfer, demosi, yang ditempatkan adalah karyawan internal, ya bukan karyawan baru, tetapi mereka tetap butuh orientasi, ya karena mungkin lingkungan pekerjaan baru, pekerjaannya baru, teman-teman baru, bagiannya baru, tetap mungkin membutuhkan orientasi, walaupun mungkin tidak sebanyak program orientasi untuk karyawan yang benar-benar baru bergabung, gitu ya. Jadi walaupun mereka sudah tahu ya beberapa hal mengenai perusahaan karena mereka karyawan yang sudah pernah bekerja di perusahaan itu di bagian yang lain, tetapi tentu saja ada hal baru yang harus diberitahukan agar yang bersangkutan tahu dan paham sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, itu yang mungkin Bu Kade bisa sampaikan untuk sisi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.